Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Setiawan dari kelompok 8. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Inovasi Fasilitas Layanan bagi Disabilitas di Perpustakaan Balai Pemuda Kota Surabaya. Berikut adalah nama kelompok saya. Nah, yang pertama latar belakang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas. Berperilaku adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan layanan adalah merupakan suatu keharusan bagi perpustakaan. Nah, kewajiban perpustakaan untuk berperilaku adil dan tidak diskriminatif juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Disebutkan bahwa standar nasional perpustakaan sebagai pedoman penyelenggaraan perpustakaan harus memperhatikan kebutuhan pemustaka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial. Dalam hal ini, perpustakaan Balai Pemuda Kota Surabaya mempunyai fasilitas layanan bagi kelompok disabilitas dengan menggunakan aplikasi yang bernama Lexipal. Nah, Lexipal ini digunakan untuk anak berusia 5-7 tahun dengan kesulitan belajar membaca atau disleksia. Gambaran umum perpustakaan Balai Pemuda Kota Surabaya. Perpustakaan ini diresmikan semenjak tahun 2013, terletak pada Gedung Balai Pemuda di Jalan Gubernur Suryo nomor 15. Fasilitas yang ada di antaranya adalah bahan pustaka yang lengkap, tempat yang luas dan nyaman, terdapat ruangan khusus anak atau children playland, terus terdapat komputer yang dapat digunakan oleh pengunjung, terus ini ada sambungan internet, terus terdapat charger, serta ada fasilitas layanan bagi disabilitas disleksia yang bernama Lexipal. Jam operasionalnya itu jam 7.30 sampai 20.30 dan tutup pada hari libur nasional. Jika kalian ingin menggunakan perpustakaan Balai Pemuda Kota Surabaya ini, bagi warga Surabaya cukup menggunakan fotokopi KTP. Dan untuk warga luar Kota Surabaya ada uang deposit. Analisis permasalahan. Perpustakaan Balai Pemuda Surabaya merupakan perpustakaan yang pertama kali meresmikan dan menyediakan layanan khusus bagi penderita disleksia. Pada layanan Disleksia Corner terdapat 2 komputer yang telah diinstal aplikasi Lexipal untuk digunakan teman-teman disleksia. Nah, Lexipal ini merupakan startup aplikasi yang fokuskan diri dalam upaya membantu anak-anak yang memiliki kesulitan membaca atau disleksia. Aplikasi ini berfokus pada berfokus pada metode pendekatan yang menggunakan visual, auditory, tekstil, dan kinestik sehingga lebih mudah untuk menyerap informasi. Akan tetapi Lexipal itu memiliki kekurangan ya. Salah satunya itu harganya mahal dalam instalasinya, terus membutuhkan sambungan internet yang stabil, terus terkadang juga masih error gitu. Jadi teman-teman disleksia jika aplikasi Lexipal mengalami error, maka teman-teman disleksia ini kurang optimal dalam memanfaatkan perpustakaan di Balai Pemuda Surabaya. Nah, inovasi layanan. Inovasi layanan yang kita dapatkan itu ini ada ERP. ERP ini telah diterapkan di perpustakaan umum di Netherlands dengan jumlah buku sekitar 500 hingga 600 ERP. Di sana tidak hanya menyediakan buku saja, tapi tersedia CD-ROM, DVD, DAISY, dan materi berbeda yang dapat diakses semua orang. Apple Shelf. Apple Shelf ini adalah semacam kayak penamaan gitu ya, pemberian kategori supaya buku itu mudah ditemukan dalam rak. Tidak hanya menggunakan huruf, tetapi juga bisa menggunakan mata, gambar mata maksudnya, gambar mata, gambar telinga, sehingga lebih mudah menemukannya. Selanjutnya ada digital book. Digital book ini mungkin sudah sering digunakan ya, maksudnya sudah banyak digunakan. Tetapi di perpustakaan umum Denmark ini harus menjadi anggota nota. Di sana itu kayak membernya itu namanya nota, sehingga baru bisa mengakses koleksi-koleksi digital book tentang disleksia yang ada di sana. DAISY.
DAISY ini singkatan dari Digital Accessible Information System. DAISY ini ada 3 macam. Kalau saya baca itu ada yang full audio, terus full text. Tapi full text ini text to speech ya maksudnya. Terus ada audio dan teks. Maksudnya itu buku yang terdapat audionya gitu loh, DAISY ini. Oh iya Bu, maksudnya. Jadi buku yang mempunyai audio bagi teman-teman disleksia itu yang mengalami kesulitan itu bisa dengan mudah dibantu dengan adanya audio tadi. Jadi kita sambil membaca tapi ada audionya. Tapi berupa digital, nggak buku print gitu. Masa bisa ada audionya buku print, ya kan? Terus ada garis pembatas. Garis pembatas ini diterapkan di Perpustakaan Umum Kota Takanasi. Garis pembatas ini memungkinkan anak disleksia dapat menelusuri bacaan yang ada di buku dengan mudah melalui garis berwarna. Warnanya itu ada macam-macam, misalnya kuning, biru, hijau, ungu, untuk mengubah background halaman putih melalui garis pembatas itu tadi. Nah, terus ada layanan pojok braille. Layanan pojok braille ini diterapkan di Kota Malang dalam melayani pengguna penderita disleksia itu menggunakan storytelling. Nah, jadi teman-teman yang disleksia itu kan mengalami kesusahan ya dalam membaca. Maksudnya itu nggak bisa kayak membaca dengan cepat ataupun mengurutkan huruf-hurufnya. Nah, pustakawan di sana atau petugas di sana itu mempunyai cara dengan storytelling gitu. Jadi teman-teman yang disleksia itu bisa memahami isi dari bacaan tersebut dengan mudah. Nah, kesimpulan, Perpustakaan Balai Pemuda Surabaya telah menyediakan beberapa inovasi layanan untuk para pengunjung disabilitas, khususnya disabilitas disleksia. Layanan yang ada itu seperti koleksi yang memuat topik terkait disabilitas, event yang diadakan beberapa kali di perpustakaan yang diikuti oleh teman-teman disabilitas disleksia khususnya, dan yang paling sering digunakan adalah Lexipal. Akan tetapi Lexipal ini kan terkadang mengalami error sehingga perlu adanya inovasi selain Lexipal. Referensi inovasi yang menurut kelompok kami yang paling tepat untuk diterapkan di Balai Pemuda Kota Surabaya ini ya ini ERP, DAISY, dan layanan pojok braille Kota Malang tadi. ERP ini kan koleksi-koleksi yang easy reading ya, maksudnya mudah dibaca, tidak terlalu rumit gitu. Terus adanya DAISY ini ya tadi buku yang ada audionya, jadi memudahkan untuk teman-teman disleksia memahami isinya. Lalu layanan pojok ini kan yang storytelling tadi loh. Nah, itu kan teman-teman disleksia juga menjadi lebih mudah dalam memahaminya, memahami isi bacaan maksudnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah lampiran foto. Seperti ini kurang lebih gambaran dari kondisi perpustakaan Balai Pemuda Kota Surabaya. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.